Penyelenggaraan ibadah haji 2026 terus bergerak memasuki hari keempat dengan laju pemberangkatan yang kian tertata. Hingga 23 April 2026, tercatat sebanyak 40 kelompok terbang atau kloter, dengan total 15.349 jamaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.884 jemaah yang tergabung dalam 25 kloter dilaporkan sudah tiba di Madinah. Kedatangan para jemaah ini menjadi bagian dari pelaksanaan awal musim haji yang tahun ini diwarnai dengan penerapan layanan terintegrasi Makkah Route, sebuah sistem yang dirancang untuk memangkas proses administrasi dan mempercepat pelayanan. Sejak dimulainya operasional pada 22 April tahun 2026, jemaah diberangkatkan melalui sejumlah embarkasi yang telah menerapkan layanan ini, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Juanda di Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Seluruh penerbangan tersebut mendarat di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. Melalui skema ini, seluruh proses keimigrasian dan administrasi haji sudah diselesaikan sejak di Indonesia. Setibanya di Madinah, jemaah tidak lagi harus mengantre untuk pemeriksaan imigrasi. Mereka langsung diarahkan menuju bus yang membawa ke akomodasi masing-masing. Alur yang ringkas ini membuat proses kedatangan menjadi jauh lebih cepat dan nyaman. Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit, guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh. Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah. Dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudah. Lebih dari 2.500 jemaah mendapatkan akses mudah menuju pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga aktivitas ibadah menjadi lebih nyaman dan efisien. Sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Banten. Sebanyak 391 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dalam sambutannya, Gus Irfan berharap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan tubuh dan ketenangan hati menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci. Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi.
Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit, guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh. Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah. Dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudah. Lebih dari 2.500 jemaah mendapatkan akses mudah menuju pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga aktivitas ibadah menjadi lebih nyaman dan efisien. Sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Banten. Sebanyak 391 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dalam sambutannya, Gus Irfan berharap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan tubuh dan ketenangan hati menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci. Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit. Guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh. Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah.
dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudah. Lebih dari 2.500 jemaah mendapatkan akses mudah menuju pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga aktivitas ibadah menjadi lebih nyaman dan efisien. Sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Banten. Sebanyak 391 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dalam sambutannya, Gus Irfan berharap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan tubuh dan ketenangan hati menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci.